Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas topik tentang membuat distribusi frekuensi, data kuantitatif, dan distribusi frekuensi relatif. Pengertian distribusi frekuensi. Frekuensi merupakan bentuk ataupun sebuah susunan data. Menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu, dalam sebuah daftar, sebuah distribusi frekuensi akan memiliki bagian-bagian yang akan dipakai dalam membuat sebuah daftar distribusi frekuensi. Dalam suatu penelitian juga biasanya akan dilakukan pengumpulan data. Salah satu cara untuk mengatur atau menyusun data adalah dengan mengelompokkan data-data. Tujuan distribusi frekuensi. Kegunaan data yang masuk dalam distribusi frekuensi adalah untuk memudahkan data dalam penyajian, mudah dipahami, dan mudah dibaca sebagai informasi. Pada gilirannya digunakan untuk perhitungan membuat gambar statistik dalam berbagai bentuk penyajian data. Distribusi frekuensi memiliki jenis-jenis yang berbeda untuk setiap kriterianya. Berdasarkan kriteria tersebut, distribusi frekuensi dapat dibedakan 3 jenis menurut Hasan tahun 2001. Yang pertama, distribusi frekuensi biasa. Yang kedua, distribusi frekuensi relatif. Yang ketiga, distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi biasa, distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi ada 2 jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Distribusi frekuensi relatif menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval. Distribusi frekuensi relatif pada suatu kelas didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang ada dari pengamatan atau observasi. Distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif atau frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut ogive. Ada 2 macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari. Bagian-bagian distribusi frekuensi. Menurut Hasan tahun 2009, bagian-bagian distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelas-kelas adalah kelompok nilai data. Yang kedua, batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Ada 2 batas kelas, yaitu batas bawah kelas terdapat di sebelah kiri deretan kelas dan batas atas kelas terdapat di sebelah kanan deretan kelas. Yang ketiga, tepi kelas adalah batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Yang keempat, tepi kelas ini kegunaannya waktu pembuatan histogram. Apabila ujung atas interval kelas pertama ditambah ujung bawah interval kedua dan dikalikan setengah, maka hasil tersebut dinamakan tepi kelas. Atau ujung bawah interval kelas dikurangi 0,5, titik koma 0,05, bahkan 0,005 tergantung ketelitian data yang dibuat oleh peneliti, dan di ujung kelas atas ditambah 0,5, titik koma 0,05, titik koma 0,005, maka nilai itu dinamakan batas kelas. Yang kelima, titik tengah kelas adalah nilai data yang terletak di tengah kelas. Yang keenam, titik tengah kelas sama dengan 1/2 atau batas atas kelas tambah batas bawah kelas. Yang ketujuh, interval adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Yang ke-8, panjang interval kelas adalah jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Yang ke-9, frekuensi kelas adalah banyak data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Nah, contoh dari distribusi frekuensi ini. Yang pertama, banyaknya kelas adalah 7. Yang kedua, batas kelas
kelas adalah 9,21,22,3 ampa. Yang ketiga, batas bawah kelas adalah 9,24,35,48,61,74,87. Yang keempat, batas atas kelas adalah 21,3 ampa, 47,60,73,86,99. Yang kelima, tepi bawah kelas adalah 8,5, 21,5, 3 ampa, 5, 47,5, 60,5, 73,5, 86,5. Yang keenam, tepi atas kelas adalah 21,5, 3 ampa, 5, 47,5, 60,5, 73,5, 86,5, 99,5. Yang ketujuh, titik tengah kelas adalah 15, 28, 41, 54, 67, 80, 93. Yang ke-8, interval kelas adalah 9 sampai 21, 22 sampai 34, 35 sampai 47, 48 sampai 60, 61 sampai 73, 74 sampai 86, 87 sampai 99. Yang ke-9, panjang interval kelas masing-masing 13. Yang ke-10, frekuensi kelas adalah 3,4, 4, 8, 12, 23, 6. Istilah-istilah dalam penyusunan tabel distribusi frekuensi kelompok. Yang pertama, batas bawah atau BB sama dengan jangkauan terendah dari kelas. Yang kedua, batas atas atau BA sama dengan jangkauan tertinggi dari kelas. Yang ketiga, panjang kelas atau P sama dengan jangkauan kelas, atau P sama dengan BA atau BB. Yang keempat, nilai tengah kelas sama dengan setengah dari batas atas atau BA dan batas bawah atau BB. Yang kelima, frekuensi sama dengan banyaknya data pada setiap kelas. Yang keenam, tabel distribusi frekuensi relatif adalah merupakan tabel distribusi frekuensi yang dinyatakan dalam bentuk presentasi. Yang ketujuh, tujuan sama dengan untuk memudahkan untuk membaca data secara tepat dan tidak kehilangan makna dari kandungan data. Yang ke-8, besarnya frekuensi relatif adalah frekuensi absolut setiap kelas dibagi total frekuensi dikalikan 100%. Diketahui distribusi data pengunjung jurnal online Emitter dalam periode bulan Januari atau selama 30 hari adalah sebagai berikut. Jadikan data di atas menjadi tabel data distribusi frekuensi kuantitatif 14, 13, 6, 10, 6, 9, 12, 7, 11, 10, 13, 13, 6, 7, 8, 7, 12, 6, 8, 14, 9, 16, 14, 12, 9, 12, 5, 11, 8, 12, 14. Penyelesaian. Yang pertama, data setelah diurutkan 15, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 16. Yang kedua, range data adalah nilai minimum sama dengan 5 dan nilai maksimum sama dengan 16R sama dengan 16 kurang 5 sama dengan 11. Yang ketiga, banyaknya kelas K sama dengan 1 tambah 10/3 log 30 sama dengan 5,87 atau pendekatannya sama dengan 6. Yang keempat, panjangnya kelas P sama dengan 11/6 sama dengan 1,83 mendekati 2. Yang kelima, ujung bawah kelas pertama sama dengan 5. Yang keenam, batas bawah kelas pertama sama dengan
5 kurang 0,5 sama dengan 4,5. Yang ketujuh, batas atas kelas pertama sama dengan 4,5 tambah 2 sama dengan 6,5. Yang ke-8, ujung atas kelas pertama sama dengan 6,5 kurang 0,5 sama dengan 6. Yang ke-9, hitung frekuensi kemunculan masing-masing nilai dengan tali. Yang ke-10, masukkan nilai frekuensi ke dalam masing-masing interval pada tabel, sehingga susunan tabel distribusi frekuensi menjadi seperti data tabel ini. Nah, di bawah ini kita lihat contoh-contoh tabel. Data kuantitatif adalah data informasi yang berbentuk statistik, bilangan, angka, sehingga dapat diolah atau dianalisis dengan suatu metode perhitungan matematika statistik. Data kuantitatif digunakan dalam penelitian yang bertujuan mengetahui kuantitas atau besaran dari suatu objek penelitian. Kuantitatif ditandai dengan penggunaan kategori yang berbentuk angka. Disebut sebagai distribusi frekuensi kelompok. Skala pengukuran untuk data kuantitatif adalah interval dan rasio. Jika jangkauan atau range terlalu besar, maka data harus dikelompokkan penyebarannya ke dalam kelas atau interval. Contoh data kuantitatif geografi adalah data ketinggian lokasi pemukiman, data curahan hujan harian Kota Bogor, dan data pertumbuhan penduduk selama 5 tahun. Nah, ini teman-teman, contoh tabel data curah hujan rata-rata bulan. Distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data. Dengan nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval-interval kelas, dan tiap interval kelas masing-masing mempunyai bilangan frekuensi dalam bentuk persentase. Rumus distribusi frekuensi relatif adalah F relatif kelas I sama dengan F mutlak kelas I per N kali 100%. Tabel distribusi frekuensi atau mutlak. Nilai interval 45 sampai 51, 52 sampai 58, 59 sampai 65, 66 sampai 72, 73 sampai 79, 80 sampai 86. Frekuensi 1, 2, 17, 3, 10, 7. Jumlah 40. Maka untuk membuat tabel distribusi frekuensi relatif adalah dengan mencari frekuensi relatif untuk setiap interval kelasnya dulu. Penyelesaian. F relatif kelas ke-1 sama dengan 1/40 kali 100 sama dengan 2,5%. F relatif kelas kedua sama dengan 2/40 kali 100 sama dengan 5%. F relatif kelas ketiga sama dengan 17/40 kali 100% sama dengan 42,5%. F relatif kelas keempat sama dengan 3/40 kali 100% sama dengan 7,5%. F relatif kelas kelima sama dengan 10/40 kali 100% sama dengan 25%. F relatif kelas ke-6 sama dengan 7/40 kali 100% sama dengan 75,5% plus. Total sama dengan 100%. Lalu masukkan hasil perhitungan frekuensi relatif tersebut ke dalam tabel. Nilai interval 45 sampai 51, 52 sampai 58, 59 sampai 65, 66 sampai 72, 73 sampai 79, 80 sampai 86. Frekuensi mutlak 1, 2, 17, 3, 10, 7. Frekuensi relatif atau F relatif 2,5%, 5,%, 42,5%, 7,5%, 25,5%, 17,5%. Jumlah frekuensi mutlak 40. Frekuensi relatif atau F relatif 100%. Nah, teman-teman, tadi torang so bahas materi tentang membuat distribusi frekuensi, data kuantitatif, dan distribusi frekuensi relatif. Semoga materi tadi berguna untuk kalian semua.
deng torang bisa pahami dengan baik dan pergunakan sebaik-baik mungkin.